Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Nah, jumpa lagi dengan Bu Lisa di channel YouTube KKD Salam Berkarya. Anak-anak, sudah siap menerima pelajaran pada pagi hari ini? Jangan lupa berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Guru ingin membahas tuntas muatan IPA dengan materi penggolongan hewan menurut cara berkembang biak. Penasaran anak-anak? Yuk kita ikuti. Lanjut. Nah, lihatlah PowerPoint ini anak-anak. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi berapa anak-anak? Dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Untuk perkembangbiakan generatif, hewan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama dengan cara ovipar atau bertelur. Yang kedua dengan cara vivipar atau melahirkan. Dan yang ketiga dengan cara ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif hewan itu dibagi menjadi tiga. Apa saja anak-anak? Nah, yaitu ada tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Nah, anak-anak, sekarang akan kita bahas satu persatu, mulai dari hewan yang berkembang biak dengan ovipar atau bertelur. Nah, sekarang ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar atau bertelur. Apa saja anak-anak? Yang pertama, tidak berdaun telinga. Yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, penutup tubuh berupa bulu. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian berpikir, contoh hewan yang berkembang biak dengan ovipar atau bertelur itu apa saja ya? Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu pertama dari bangsa unggas. Nah, dari bangsa unggas itu ada burung merpati, burung elang, ya, terus ada kalkun, ayam, dan juga ada ya itik atau bebek. Nah, itu adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur dari bangsa unggas. Selanjutnya, contoh hewan ovipar atau bertelur dari bangsa amfibi. Nah, dari bangsa amfibi contohnya yaitu ada katak. Nah, ini adalah contoh hewan ovipar atau bertelur dari bangsa amfibi. Nah, bisa dilanjut anak-anak? Masih semangat ya? Selanjutnya, contoh hewan yang berkembang biak dengan ovipar dari bangsa reptilia. Ini contohnya bangsa reptilia ada tokek, ada buaya, dan juga ada cicak. Ya, ada juga bunglon. Nah, ini dari bangsa reptilia atau melata. Sudah jelas anak-anak? Mari kita lanjutkan lagi. Sekarang dari bangsa ikan anak-anak. Ikan juga berkembang biak dengan cara bertelur atau apa anak-anak? Ya, betul. Dengan cara ovipar atau bertelur. Nah, ini contoh ikan ya.
Hewan platypus ini adalah hewan yang bertelur, tetapi dia memiliki kelenjar susu anak-anak. Nah, sehingga karena memiliki kelenjar susu berarti dia menyusui anaknya. Nah, jadi uniknya hewan ini adalah hewan ini bertelur tetapi menyusui. Nah, namanya hewan apa anak-anak? Ya, betul, namanya hewan platypus. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang kedua yaitu hewan yang berkembang biak dengan vivipar atau melahirkan. Nah, untuk hewan yang berkembang biak dengan vivipar atau melahirkan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berdaun telinga. Yang kedua, memiliki kelenjar susu. Dan yang ketiga yaitu berambut. Nah, sekarang kita akan membahas contoh hewan vivipar. Sudah siap anak-anak? Ya, perhatikan nih, contoh hewan vivipar adalah nih, ada mamalia darat. Contohnya kelinci, tikus, anjing, dan rusa. Juga ada kelelawar, kerbau, jerapah. Nah, ada juga harimau, domba. Lanjut ya. Masih di contoh hewan vivipar. Kalau tadi mamalia darat, sekarang di mamalia air. Ya, mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Ya, berarti contohnya ada lumba-lumba, kemudian ada anjing laut, juga ada walrus. Nah, anak-anak, selanjutnya kategori hewan yang ketiga yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Oke. Nah, pada hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar ini, zigot berkembang dalam telur di dalam rahim induknya. Kemudian telur tidak dielami karena langsung menetas menjadi individu baru. Nah, ini dia contoh hewan ovovivipar. Contohnya yaitu ada bangsa ular dan juga apa anak-anak? Coba perhatikan gambar. Gambar apa itu? Nah, gambar kadal. Nah, tapi anak-anak, tidak semua jenis ular itu berkembang biak dengan ovovivipar. Nah, ular yang berukuran besar seperti ular sanca, boa, kadut, vipet, dan hewan ular yang pernah tayang di televisi itu apa anak-anak namanya? Ya betul, namanya ular anaconda. Ya, pernah ada filmnya itu ya. Nah, jadi ular yang ukurannya besar itu berkembang biak dengan cara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Tetapi tidak semua ular itu dengan cara ovovivipar anak-anak. Ada juga ular yang berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Biasanya ular itu ukurannya yang kecil-kecil. Oke, itu ya anak-anak ya untuk contoh hewan ovovivipar. Jelas? Nah, kalau sudah jelas mengenai perkembangbiakan generatif hewan, sekarang kita lanjut ke perkembangbiakan vegetatif hewan. Ya, perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang secara tidak kawin. Nah, sekarang macam-macam perkembangbiakan vegetatif hewan. Satu, yaitu dengan cara bertunas. Yang kedua, membelah diri. Dan yang ketiga, fragmentasi. Nah, perhatikan gambar ini. Nih, adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas anak-anak. Contohnya ada hidra, obelia, ubur-ubur, dan anemon laut. Nah,
kembali hewan amuba. Nah, perhatikan gambar ini. Amuba berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, oke. Nah, dan yang terakhir, ini adalah perkembangbiakan vegetatif hewan dengan cara fragmentasi atau pemotongan bagian tubuh. Contohnya yaitu pada hewan planaria atau cacing pipih. Nah, perhatikan gambar ini. Oke, ya. Nah, anak-anak, sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Coba sebelum ditutup, siapkan bersama dulu ya. Guru ulang bahwa perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif dan yang kedua perkembangbiakan vegetatif. Yang perkembangbiakan generatif dibagi menjadi tiga, yaitu ovipar atau bertelur, vivipar atau melahirkan, ovovivipar bertelur dan melahirkan. Selanjutnya untuk perkembangbiakan vegetatif hewan juga dibagi menjadi tiga, yaitu tunas, membelah diri, dan fragmentasi atau pemotongan bagian tubuh. Nah, anak-anak, menarik bukan pembelajaran pada hari ini? Nah, pada video kali ini Bu Guru cukupkan sekian. Jangan lupa kita berdoa dulu sebelum kita tutup pelajaran muatan IPA pada hari ini. Berdoa mulai. Ya, selesai. Baiklah anak-anak, sampai jumpa lagi di channel YouTube KKG Salam Berkarya selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, tetap semangat belajar dan terapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.